masih bersama dengan Profesor Amzulian Rifai. Karakter-karakter seperti apa sih Prof yang perlu dimiliki oleh pada para anggota Komisi Yudisial sendiri? Tadi Prof mengatakan bahwa sebenarnya pengawasan dari diri sendiri, Dian. Semua pejabat sebetulnya pejabat pemerintah sudah disumpah. Ini seperti apa disiplin bekerjanya? Tentu kalau kita kan ke anggota Komisi Yudisial itu kami ada orang 7 ya. Sebetulnya kalau bicara anggota komisi sendiri itu sudah teruji. Dengan terpilihnya kami orang 7, itu udah selesai lah bicara karakter apa yang mesti dimiliki. Karena kita sudah diuji oleh psikolog segala macam ya kan. Udah lolos untuk kami bertujuhnya. Apa aja sih Pak yang perlu dimiliki sebenarnya? Enggak, bukan kaminya sebetulnya. Hakimnya. Hakim yang kami awasin. Seperti apa karakter-karakter mereka yang perlu dimiliki itu selain sebetulnya disiplin, bekerja? Betul, kan ada 10 perilaku yang tertuang dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Termasuk itu bersikap adil, profesional, yang ke-10-nya, ya kemudian disiplin. Ada semua di situ. Dan setiap hakim mestinya tahu ada 10 pedoman perilaku itu. Seandainya mereka lakukan itu, ya, tidak ada masalah di dunia peradilan ini. Oleh karena itu salah satu pemikiran saya nanti, saya ingin nanti kerjasama dengan Mahkamah Agung supaya 10 perilaku, pedoman perilaku itu ada di setiap lembaga pengadilan gitu loh. Gitu loh. Jadi terpublikasi. Ya, betul itu kalau kita buka HP sebentar aja dapat itu 10 kode etik ya. Pedoman perilaku. Tapi bagaimana mereka memastikan? Nah, bagaimana itu keseharian tampak bukan hanya pada hakim, bukan hanya untuk aparat pengadilan, tetapi juga masyarakat yang berurusan pengadilan, dia tahu, oh ternyata hakim ini harus begini. Harus begini. Ada 10 loh pedoman perilakunya. Nah, saya ingin ini ada semacam apalah spanduk kayak di setiap peradilan. Memang kelihatannya suatu hal yang sederhana. Tapi kan ini mengingatkan kita di dalam keseharian kita. Ini loh yang mestinya perilaku seorang hakim itu. Dan bukan hanya hakim yang mesti tahu. Kontrol publik itu akan ada kalau publik juga tahu bahwa harus ini yang dilakukan. Bagaimana publik ikut aktif membantu kalau mereka nggak tahu, oh ternyata hakim itu harus begini. Ternyata harus bersikap begini gitu ya kan, profesional tadi, berlaku adil, disiplin, rajin dan seterusnya. Sebenarnya kenapa karakter termasuk anak muda ya, siapapun dia, kenapa pendidikan karakter itu penting? Ya, saya kebetulan Mbak Dian pramuka tulen ya saya. Saya ini saya sering kemukakan itu. Saya bangga sebagai seorang pramuka. Saya ini mulai dari siaga mula, bantu, tata, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang telap. Kemudian saya ini penegak, pandega, terakhir saya instruktur di kepramukaan. Ya. Saya sering kemukakan. Saya pegang teguh dasar dharma. Jadi ada 10 pedoman perilaku seorang pramuka. Saya sering kemukakan. Banyak. Apa salah satunya? Disiplin, setia, dan berani. Dalam hidup kita, profesi apapun, termasuk Mbak Dian misalnya. Kalau kita disiplin dengan pekerjaan kita, disiplin, kemudian kita berani. Bagaimana mungkin seorang pemimpin gak berani mengambil tindakan? Termasuk hakim. Ya, orang berani mengambil tindakan biasanya terbebas dari konflik kepentingan. Dia tidak ragu mengambil keputusan. Salah satu tolak ukurnya ya, salah Prof, satu ya? Gitu loh. Kalau kita berani mengambil keputusan, saya berani pastikan tidak ada konflik kepentingan di situ. Tapi kalau orang punya konflik kepentingan, biasanya sulit untuk berani. Ya, tadi disiplin, berani dan setia. Kita setia dengan institusi kita. Kita tidak mengkhianati institusi kita. Dimanapun kita bekerja, itu baru satu dharma loh yang saya kemukakan. Ya kan? Apakah nanti nilai-nilai dari pramuka yang pernah Bapak pelajari selama ini Bapak akan terapkan dalam pelatihan, terus juga penguatan etika? Ya, kalau saya kan itu bicara tadi karena bicara pembentukan karakter, itu kan sebenarnya lebih kepada pribadi seseorang. Ya, saya bicara pribadi saya. Sama saya salah satu dharma yang lain apa? Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kita harus suci. Pikiran kita yang kita ungkapkan, yang kita kerjakan.
di dalam ajaran agama saya, artinya kita nggak boleh munafik. Lain yang kita omong, lain yang kita kerjakan, lain juga di dalam hati dan pikiran kita. Ini kan nilai-nilai yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau soal tadi apa yang KAI kerjakan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelatihannya hakim, seperti apa memang nanti ada, kira-kira, ya, itu kan seperti ada, apa? ya itu ada program. Kita ada program untuk meningkatkan kapasitas hakim. Ada komisioner, anggota yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, tapi kan nggak salah, nilai-nilai pramuka itu sangat bagus loh Pak. Dan untuk generasi yang betul, sekarang ini sepertinya, tapi kan kadang-kadang mau ngajarin yang tua-tua susah juga, ya kan? Apa mempan itu, ya kan? Jadi kalau pelatihan sama juga, saya misalnya udah profesor dan hakim agung banyak yang profesor juga. Jangan-jangan disuruh pelatihan jenuh juga dia kan gitu ya kan? Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan. Sebenarnya mereka yang jadi hakim agung udah lolos lah semua yang kayak gitu. Tapi kenapa masih terjadi tindak-tindakan korupsi sampai saat ini? Saya katakan tadi kompleks tadi, bukan hanya pada diri seorang hakim agung saja. Kan seorang tapi orang-orang yang berkepentingan nggak bebas dari miliunya kan, dari lingkungannya, ya kan? Orang berbagai cara supaya dia dimenangkan. Oleh karena itu saya katakan, saya bukan membela para hakim, hakim agung misalnya. Beliau kan manusia biasa juga, ya, yang tidak lepas dari pengaruh, kadang-kadang tekanan. Ya, kita bisa mengatakan, oh harus gini-gini. Ya namanya manusia biasa, nggak terbebas dari itu semua. Berarti kendalanya sejauh itu adalah di orang-orang yang mau memenangkan hakim tersebut ya Pak ya? Enggak begitu. Semua. Kan kalau kita berani menolak, siapa yang bisa memaksa kita? Ya kan gitu. Orang datang ke saya nih mempengaruhi saya misalnya. Kalau saya nggak mau, emang bisa? Jadi sama semuanya gitu. Bagaimana kita mendidik masyarakat juga? Memang kompleks bangsa ini. Ya. Bagaimana mendidik orang misalnya jangan takut bertanding. Tapi jangan juga takut kalah ketika bertanding. Ini yang dan ini kan implikasinya dalam banyak hal. Di dalam ketatanegaraan kita misalnya. Ya, bagaimana mempunyai karakter itu? Jangan takut bertanding, tapi jangan juga takut kalah ketika bertanding. Ya kan gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa sistem itu baik, mungkin orang tidak takut bertanding. Nah, memunculkan ini, trust ini yang jadi problem kita. Dan problem ini, saya pikir kebetulan aja kita bicara sekarang di dunia peradilan. Saya pikir pengalaman saya di ombudsman dulu, hampir sama birokrat yang lain, birokrasi yang lain, itu punya problem yang mirip-mirip juga gitu. Ya, trust publik. Bahwa mereka itu urusannya betul-betul diurusin oleh orang yang fair. Ya. Nah, kompleksitas ini, di satu sisi mungkin dunia peradilan, di sisi lain birokrasinya, di sisi lain di situ ada masyarakatnya, ya semuanya itu berbaur. Memang menurut saya yang terakhir, garda terakhir adalah pada hakim itu sendiri. Oh, dia bebas dari pengaruh kan, apa masalahnya gitu? Ya, lantas untuk mengaitkan masalah-masalah yang kompleks tadi, Prof, itu bagaimana? Prof sudah tahu kendalanya ada di A, ada di B, ada di C. Bagaimana mensinkronkan itu semua sehingga laporan masyarakat yang masuk bisa tertangani dengan baik dan cepat? Memang tidak ada yang paling cespleng solusinya ya. Karena kan menyangkut manusia, orang perorangan, yang sebetulnya masalahnya juga beda. Udah sangat, kalau Anda bicara hakim agung, udah sangat senior. Ya kan, nggak bisa juga kita misalnya kasih kuliah sehari berubah. Nggak bisa juga. Nah maka, kalau nggak mempan itu dan tetap melakukan, maka ada yang namanya MKH. Majelis Kehormatan Hakim. Kita berhentikan. MKH itu, Majelis Kehormatan Hakim itu ketika laporan, kita proses, kita anggap ini harus diberhentikan, masuklah dia ke namanya MKH. Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari hakimnya itu, panelnya itu, mahkamahnya itu 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. 7 orang inilah bersidang. Ya, ketika nggak ada jalan lain, melalui mahkamah itulah kita beri kesempatan si terlapor membela diri dengan berbagai tuduhan kesalahannya. Kalau kita anggap
tidak pas pembelaan itu, ya kita berhentikan sebagai hakim. Dan itu sudah terjadi. Tapi kalau terkait masyarakatnya sendiri, Pak, mereka kan ingin direspon dan ditanggapi dengan cepat seperti itu. Bagaimana mereka make sure nantinya dalam kepemimpinan Bapak begitu ya, laporan masyarakat ini akan direspon, ditanggapi dan dikerjakan dengan baik dan cepat? Ya, itu saya katakan tadi ya. Yang pertama memang harus kita respon. Tetapi juga KY atau lembaga pengawas lainnya bukan juga pembela pelapor. Ya, jangan salah. Kalau pembela pelapor kan pelapor pasti cepat dan keputusan hasilnya adalah sesuai maunya dia. Tidak seperti itu. Ya. Nah, pelayanan itu yang perlu. Ya kan? Kembali ke birokrasi kembali ya, trust Pak, ya? lagi. Kalau beliau trust kepada kita, laporannya kita tindak lanjutin. Nah, itu memang menjadi salah satu fokus saya. Bahwa laporan masyarakat itu betul-betul kita tindak lanjuti. Ya apapun hasilnya, sepanjang kita Komisi Yudisial dinilai profesional. Nah, yang dinilai profesional ini yang tidak mudah. Saya katakan dari internal mesti kuat dulu. Oke, ini kan KY melakukan pengawasan kita tahu ya, agar putusan hakim dapat memberi Pak rasa keadilan. Ya. Rasa keadilan yang Bapak ungkapkan di awal begitu ya, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini boleh dijelaskan Pak terkait hal ini, apa yang akan Bapak lakukan lagi untuk memperkuat hal tersebut? Ya, itulah saya katakan tadi. Hakim itu kan punya kebebasan. Bahkan kadang-kadang kebebasannya absolut. Tidak ada orang per orang, lembaga manapun yang bisa mengintervensi putusan hakim. Tidak ada. Kecuali melalui mekanisme yang ada. Artinya kalau dia putusan PNN, kalau kita nggak suka, nggak bisa dong. Oh, rubah putusannya. Mau demo orang siapapun nggak bisa yang merubah putusan itu. Maka melalui apa? Banding, kasasi, PK, hanya itulah yang bisa merubah putusan hakim. Nggak bisa dengan cara lain. Artinya, betullah hakim itu wakil Tuhan. Hanya dia yang bisa menentukan putusan itu gitu. Nggak ada, KY nggak bisa pengaruh putusan hakim. Nggak bisa. Minta merubah putusan. Nggak bisa. Oleh karena itu memang ada pada seorang hakim. Saya setuju hakim itu bebas sebebas-bebasnya. Silakan putuskan. Tapi kan fungsi pengawasannya itu, ada di KY tetap. Bukan begitu, putusannya itu harus berdasarkan nuraninya, berdasarkan ilmu yang dia dapat dari sekolah hukumnya, dari pendidikan agamanya. Kalau atas dasar itu, silakan putuskan apa saja. Ya. Nah, tapi kalau menyimpang dari itu yang jadi masalah. Ya. Jadi silakan. Jangan nanti setelah diputuskan terjadi hal-hal yang tadi masyarakat, walaupun keadilan itu relatif, tapi sekali lagi saya katakan tidak ada yang bisa mengintervensi putusan hakim. Maka dia disebut wakil Tuhan. Dia yang menentukan apa isi putusan itu, gitu loh. Baik, selain fungsi pengawasan ini kan tugas Komisi Yudisial kita juga tahu ya Pak, mengambil langkah hukum dan ya betul, langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, badan hukum jika ada yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim melalui advokasi. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut? Iya, maksudnya begini. KY jangan dipandang lembaga yang cari-cari kesalahan hakim saja. Nggak boleh begitu. Dan itu benar. Maka di era kami ini bukan hanya saya, tapi kita sudah memulai yang namanya advokasi hakim. Advokasi hakim. Karena kan banyak juga tindakan-tindakan yang melecehkan hakim. Ya. Ini juga masyarakat mesti tahu. Saya ini sudah keliling nih di banyak tempat. Saya kalau selama ini kalau berkunjung ke daerah, saya justru mintanya ke kabupaten kota. Di daerah-daerah terpencil, ya. Banyak sekali tantangan. Ya. Nah, hakim yang dilecehkan, ya. Nah, kalau hakim yang dilecehkan, tim kita turun. Nah, ini kebetulan di bawah pimpinan komisioner kita yaitu Pak Kadafi. Beliau turunkan tim. Ya, misalnya ada hakim yang dilecehkan, kita turunkan tim. Ya, kita bela beliau, hakim itu. Ya. Kemana tindakan yang harus dilakukan supaya hakim juga merasa terlindungi. Supaya KY itu dinilai tidak hanya mencari kesalahan, tapi terhadap hakim-hakim yang perlu dibela, itu juga kita siap untuk membelanya. Itu yang kita lakukan. Dan itu sudah jalan. Tinggal lagi bagi saya untuk
meningkatkan kalau itu kurang. Baik, ini perbincangan kita semakin hangat dan menarik ya Pak ya. Tentunya akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.